Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, saat ini kita pada video yang ke-79. Kita akan membahas paragraf 3 terkait dengan penghinaan terhadap golongan penduduk. Sebagaimana kita tahu, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki ratus golongan penduduk. Dalam artian seperti ini adalah suku, ras, atau etnis, mulai dari Sabang sampai Merauke. Maka sangat tepat di dalam KUHP baru terkait dengan golongan penduduk yang ada di Indonesia ini dicantumkan pengaturannya agar jangan sampai ada yang melakukan tindak pidana terkait dengan golongan penduduk tadi. Tentunya tidak berharap adanya tindak pidana tersebut terjadi secara ideal, tidak kita harapkan. Kita semua tidak akan mengharapkan hal-hal itu terjadi. Namun ini yang namanya hukum itu kan juga bersifat edukasi dan mengantisipasi. Andaikan sampai ada yang terjadi, maka pranata atau pilar-pilar hukumnya sudah ada. Baik untuk posisi hukum materialnya, hukum formilnya, kemudian juga struktur hukumnya, siapa yang menangani, bagaimana prosesnya di penyidik, di penuntut umum, di majelis hakim. Namun alangkah lebih baiknya, yang paling ideal itu adalah dari hukum-hukum yang ada itu akan menciptakan kebudayaan hukum. Nah, kebudayaan hukum yang seperti apa? Ya, kebudayaan hukum yang tidak ada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Mudah-mudahan kita, saya, Anda pemirsa channel SHMH dapat menjadi orang yang memiliki kebudayaan hukum yang baik. Lanjut, pasal 242 KUHP baru. Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, atau kalau ini maksimalnya berarti 200 juta rupiah. Saya ulangi, penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana bla bla bla. Nah, tidak ada kata-kata agama di sini atau kepercayaan. Saya sampaikan sebagai informasi awal karena dalam rangka pembahasan KUHP baru ini oleh para tokoh legal drafternya itu sudah memahami, sehingga untuk agama itu nanti dicantumkan di pasal tersendiri, yaitu mulai pada bab 7 dan pasal 300 sekian menyinggung tentang tindak pidana terkait dengan agama. Namun nanti di pasal 243 yang mirip-mirip pasalnya mengatur ini, itu ada kata-kata agama. Jadi begini, kita bahas masalah ke pasal 242. Setiap orang, ya orang lah per orang sudah sering kita lakukan, sudah mudah ini orang per orang atau organisasi di muka umum, ya, yang dapat didatangi, yang dapat dilihat, yang dapat didengar, yang dapat diikuti oleh publik, baik nyata maupun melalui sarana elektronik, menyatakan perasaan permusuhan dan kebencian. Ya, permusuhan, menganggap itu musuh, menganggap lawan, dan membenci betul. Pahamlah kalau untuk masalah benci itu.
Atau penghinaan yaitu merendahkan martabat dan kehormatan, itu penghinaan. Yang hal itu mengacu kepada ras, gitu kan, ras, kebangsaan, etnis, ya, suku-suku, warna kulit. Misalnya yang kuning menghina yang hitam menghina yang putih menghina yang kuning, katakanlah seperti itu. Nah, itu diancam pidana 3 tahun. Bahwa kita yang memang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sudah menyatakan sejak 17 Agustus 1945, dan kita memiliki dasar negara Pancasila yang sudah mencakup seluruh peri kehidupan yang ada di bumi negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidaklah perlu ada kejadian-kejadian yang menyatakan permusuhan, kebencian, penghinaan, dan lain sebagainya sesama warga negara kesatuan Republik Indonesia. Andaikan ada yang menyatakan seperti itu, yang melakukan seperti ini, pertama ada kemungkinan pengetahuannya tidak memiliki landasan Pancasila. Yang kedua, ada kepentingan pribadi dirinya. Nah, maka pemirsa SHMK, pada saat ini juga saya menyampaikan, janganlah kita melakukan hal-hal yang dapat merongrong gitu. Karena kalau seperti ini bisa merongrong menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pasal ini sangat tepat untuk ada dalam KUHP baru sebagai langkah-langkah edukasi, langkah-langkah antisipasi, dan benteng untuk kita tetap menjaga nasionalisme kita. Pasal 243, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau mendengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi pernyataan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama. Nah, ini muncul untuk sini yang di 243. Kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Setiap orang sudah jelas menyiarkan yang tadinya tidak tahu supaya diketahui, menunjukkan yang tadinya tidak lihat, tidak tahu supaya orang lain menjadi tahu, menempelkan tulisan, ditempelkan di tembok atau pakai baliho atau pakai spanduk, banner atau gambar, sudah jelas, yang sehingga terlihat oleh umum, yang dapat dilihat oleh umum di bundaran, di perempatan, di jalan raya, di pertigaan, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, YouTube, IG, WhatsApp, apalagi Facebook, Twitter, yang isinya itu menyatakan bahwa diri si pelaku itu menyatakan perasaan permusuhannya. Yang maksud dari tindakan ini adalah agar isi pernyataannya itu diketahui. Misalnya si A memiliki permusuhan dengan golongan yang lain, golongan X. Wah, saya itu membenci karena bla 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 bla. Itu maksudnya supaya isi pernyataannya itu diketahui oleh umum. Oleh umum itu siapa? Ya publik. Umum itu orang banyak. Ya setiap warga negara atau penduduk Indonesia inilah termasuk orang umum. Terhadap satu atau beberapa kelompok penduduk Indonesia yang intinya dalam pernyataan permusuhannya itu bisa tentang ras, tentang kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau juga disabilitas mental atau disabilitas fisik. Nah, dari akibat disiarkannya itu tadi kepada publik, maka muncul kekerasan, terjadi kerusuhan, kekerasan terhadap orang atau barang. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Akhirnya akibat ulahnya dia terjadi kekerasan terhadap orang atau barang. Nah, dari unsur-unsur tadi di depan sampai menimbulkan
kejadian material yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, ancaman hukumnya adalah 4 tahun atau denda paling banyak kategori 4, yaitu minimal 200 juta rupiah. 2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud pasal 86 huruf F. Ini maksudnya seperti ini. Terkait dengan profesinya, pada saat menyatakan kebencian itu, dia memiliki profesi misalnya apa ya? Misalnya penceramah. Nah, penceramah. Dalam menjalankan penceramah itu, dia menyatakan kebencian. Selanjutnya dilakukan proses hukum. Nah, proses hukum. Kemudian setelah proses hukum, yang ini sudah selesai, namun belum sampai 2 tahun, dari sejak selesai memiliki kekuatan hukum tetap, misalnya vonisnya di tahun 2026 itu kan, di 2027 dia mengulangi lagi. Maka setelah dia mengulangi lagi, dapat diberikan pidana tambahan yaitu pencabutan hak. Apa pencabutan, apa hak yang dicabut? Dia tidak boleh melakukan ceramah-ceramah lagi. Ini adalah maksud, sehingga ini saya pikir yang terkait dengan profesinya itu bagus karena bisa untuk menciptakan efek jerah, sehingga misalnya orang yang berprofesi penceramah misalnya itu harus hati-hati, tidak untuk karena mencari ketenaran supaya viral, supaya dapat dikenal oleh orang banyak, mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalamnya, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menghina, merendahkan, menyatakan permusuhan terhadap kelompok-kelompok penduduk yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu rawan dapat menciptakan kegaduhan, dapat menciptakan kerusuhan, dan itu merongrong persatuan Indonesia. Dan itu tidak sesuai dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Berikan masukan kritik yang membangun melalui kolom komentar channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, dipersilakan mendukung channel SHMH dengan subscribe dan nyalakan tanda notifikasi, tongteng loncengnya, supaya setiap ada upload dari SHMH langsung bisa mengetahui. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Terima kasih.